Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Saputri, calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan coaching memiliki hubungan yang erat dengan proses pembelajaran. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, maka seorang guru harus menjadi coach bagi siswa dan rekan sejawatnya. Di sini saya akan membahas peran coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi di paket modul pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Guru penggerak memiliki nilai dan peran yang ada. Peran yang dijalankan guru penggerak diantaranya adalah menjadi coach bagi guru lain, pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Oleh sebab itu, guru harus terus menjalankan perannya guna mencapai proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada dasarnya, prinsip coaching adalah upaya untuk menemukan potensi baik yang ada pada diri orang yang kita coach atau dikenal dengan istilah coaching. Oleh sebab itu, bagi kita seorang guru untuk terus menumbuh kembangkan potensi baik itu melalui kegiatan coaching. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi Tut Ingarso Suntolodo ing Madya Mangunkarso Tut Huri Handayani. Among ini memberikan makna dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, sebuah kegiatan pembelajaran itu bertujuan untuk menggerakkan, menumbuhkan, mendorong, menyemangati, memberikan support, dan mengarahkan ke arah pembelajaran yang lebih baik guna menggali potensi baik pada diri siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi mengupayakan untuk pembelajaran yang memusatkan kepada kebutuhan siswa. Artinya, pembelajaran ini berpihak pada siswa. Agar tercapai kebutuhan siswa tadi, maka diperlukan namanya sebuah kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk menggali ketiga poin ini, bisa kita lakukan menggunakan prinsip coaching. Dengan coaching, kita bisa mengetahui apakah siswa tersebut siap untuk memulai pembelajaran yang kita ajarkan. Apakah siswa tersebut memahami apa yang akan kita ajarkan, bagaimana cara dan gaya belajar yang ada pada siswa. Semua itu terdapat pada pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya, potensi yang kita gali berdasarkan apa yang menjadi minat siswa tersebut, mengikuti keadaan sekarang, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang telah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena pada dasarnya setiap anak itu berbeda, setiap anak itu memiliki keunikan dan cara belajar yang unik menurut gayanya masing-masing. Ada anak yang belajar dengan cara audio, ada yang anak senang belajar menggunakan visual, ada anak yang belajar dengan sistem kinestetik. Disinilah menariknya gaya belajar anak tersebut. Kita sebagai coach bagi anak tersebut berupaya untuk menggali potensi anak tersebut melalui kegiatan coaching. Disinilah menariknya kegiatan coaching nanti. Kita akan menemukan sebuah solusi bukan dari kita, tetapi yang memberikan solusi itu adalah anak itu sendiri terhadap masalah pembelajaran yang mereka hadapi. Pada pembelajaran sosial emosional, kita harus memperhatikan kesiapan jiwa dan emosi dari diri anak. Kita harus membuat anak merasa bahagia, membuat anak merasa nyaman atas pembelajaran yang kita lakukan. Pada dasarnya perlu kolaborasi. Hal ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk dapat menggapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, perlu timbulnya sebuah kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, serta manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini diharapkan anak tersebut mampu menerapkan
kelima kompetensi tersebut. Dalam pembelajaran sosial emosional, lingkungan sangat mempengaruhi perilaku anak. Oleh sebab itu, kita perlu menumbuhkan sebuah budaya positif di lingkungan tempat belajar kita. Saat guru menjadi coach, maka guru perlu membuat sebuah sistem yang dapat menemukan bakat dan potensi anak tersebut. Coaching bisa kita gunakan menggunakan alur tirta dengan menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Keterampilan coaching dan keterkaitannya dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching ini sangat perlu diasah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri. Untuk meningkatkan kompetensi dalam pemimpin pembelajaran, maka kita tentu harus menemukan ide untuk mengatasi permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut bisa teratasi. Paradigma berpikir Among berdasarkan pemikiran KHD. Coach dan coachee adalah mitra dalam membangun sebuah harapan untuk menggali potensi, emansipasi dalam berperilaku, memiliki kasih dan persaudaraan, serta adanya ruang dan perjumpaan. Dalam pengembangannya, kita perlu mengembangkan sistem coaching berupa kemitraan, hubungan baik antara coach dan coachee. Kemudian memaksimalkan sebuah potensi dengan menggali potensi berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali kreativitas. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot, maka perlu menggunakan sebuah istilah rasa. Rasa di sini memiliki arti rare menjadi receive, yaitu perhatian pembicara, terutama semua ucapan dengan kata kunci. Appreciate, yaitu beri sinyal Anda mendengarkan atau oke, ya, dan mengangguk serta kontak mata. Ask, yaitu ajukan pertanyaan untuk memperdalam masalah tersebut, serta summarize, merangkum yang didapat dengan menggunakan kata kunci yang sudah kita peroleh. Oleh sebab itu, perlu kita menumbuhkan pembiasaan budaya positif dengan keterampilan coaching untuk menggali pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga kedepannya kita bisa menjadi coach yang baik bagi siswa dan rekan sejawat guna menumbuhkan potensi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Ucapkan terima kasih, salam guru penggerak.